بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'd. Pada jemaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Malam ini insyaallah kita akan membahas tema baru, yaitu terkait dengan pembagian ilmu dipandang dari sudut manfaat ataupun dari sudut terpujikah ilmu tersebut ataukah sebaliknya tercela. Imam Al-Ghazali membagi ilmu tersebut kepada 3 bagian. Ada ilmu yang dipandang oleh beliau sedikit ataupun banyaknya itu semuanya berfaedah. Bagian yang kedua, banyak dan sedikitnya tidak memiliki manfaat alias tercela. Yang ketiga, bagian yang sedikitnya memiliki faedah, banyaknya justru tidak memberikan manfaat. Jadi dibagi kepada 3 kelompok. Jadi yang pertama, baik yang banyak maupun sedikit terpuji. Yang kedua, banyak dan sedikitnya tercela. Yang ketiga, sedikitnya terpuji, kalau sudah banyak jadi tercela. Seperti itu. Coba kita lihat penjelasan dari Imam Al-Ghazali terkait hal-hal tersebut, sampai kemudian nanti beliau membahas lebih dalam terkait dengan urutan-urutan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain, amin. Fal-qismul madmum minhu qaliluhu wa kathiruhu. Adapun bagian yang tercela sedikit ataupun banyak. Jadi sedikit ataupun terbanyak sama-sama tercela. Wa huwa fa ba'dhuhu la fa'idata fa huwa ma la fa'idata fihi fi dinin wala dunya. Yaitu ilmu yang tidak memberikan faedah sama sekali, baik yang berhubungan dengan dunia maupun dengan agama. Tidak ada manfaat sama sekali. Dunia nggak ada manfaat, akhirat nggak ada manfaat. Mana ilmu tersebut? Fihi dhararun yaghlibu naf'ahu. Karena pada ilmu tersebut ada kemudaratan yang melebihi kemanfaatannya. Jadi manfaatnya juga ada, bukan nggak ada. Tapi karena kemudaratan yang diakibatkan oleh ilmu itu lebih besar daripada manfaat yang diterima, maka banyak ataupun sedikit sama hukumnya. Mana contohnya? Ka'ilmi sihri wa tilasmati wal nujum. Seperti ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu nujum, ilmu penerawangan, ilmu apa lagi yang sejenisnya, yang di masyarakat kita masih sangat banyak. Masyarakat kita masih banyak yang begitu-begitu. Itu dunianya nggak ada manfaat, akhiratnya nggak ada manfaat. Kalau ditanya apakah ada manfaat, mungkin ada, tetapi mudarat yang diakibatkan lebih besar daripada manfaat. Lalu misalkan kita lihat kaidah itu di dalam Al-Quran terkait dengan pengharaman minuman keras. Minuman keras itu diharamkan oleh Allah bukan karena tidak ada manfaatnya. Manfaatnya ada. Al-Quran menyebutkan ada di surah Al-Baqarah di juz kedua itu disebutkan ada manfaatnya. Hanya saja mudaratnya, kerusakannya lebih banyak dari manfaatnya.
Jadi di dalam Islam apabila ada manfaat tapi manfaat itu lebih sedikit dari kemudaratan yang ditimbulkan dan kerusakan yang diakibatkan, maka hal tersebut otomatis menjadi haram. Maka dalam kondisi seperti itu, ilmu pun juga mengalami hal yang demikian. Contoh misalkan ilmu sihir atau ilmu perdukunan, kita kehilangan motor, Pak. Orang datang ke ilmu dukun tuh biasanya lihat di jari. Kan ada di kita kan, nah, dia lihat di jari atau biasanya diambil tempat air, taruh air, yang dilihat di air itu. Ah, motornya ini ada sekarang di pasar Minggu, disebut rumahnya lagi, Pak. Kan bisa saja motornya sama kan? Ini kalau benar ya kebetulan, kalau salah kan kita jadi nuduh orang. Timbul fitnah, timbul pertengkaran, bisa sampai pada tingkatan pembunuhan. Sehingga mudarat yang diakibatkan begitu salah itu besar sekali mudaratnya. Bisa menghilangkan nyawa orang. Maka itu sebabnya kemudian kenapa diharamkan oleh agama. Bahkan agama dengan tegas mengatakan orang yang datang ke dukun atau yang sejenis-jenis dukun itu, sekarang ada bahasa yang agak sedikit lembut. Bahasanya guru spiritual. Dulu saya nggak tahu itu bahasa itu. Saya pulang dari Kairo, karena di tempat saya nggak ada guru spiritual, Pak. Namanya guru itu semuanya guru agama atau guru di sekolah. Begitu saya sampai ke Jakarta di sini sekarang berkembang istilah guru spiritual. Saya bingung karena ini guru ada kata spiritualnya. Dalam benak saya berarti ada guru non spiritual dalam benak saya. Ternyata enggak, guru spiritual itu memang guru mistis. Spiritual itu bermakna sesuatu yang tidak terlihat. Pakaiannya kayak ustad, kalah ustad. Pakai ini juga, Pak. Pakai ini, pakai apa namanya? Gamis, ya, pakai kopiah haji. Kerjaannya ngomongin setan. Ini di sini ada setan, di sini ada ini, kita usir itu. Baca pakai Quran juga. Lalu kemudian kalau misalkan Bapak mau ikut pemilu kada, dikasih tahu trik-trik biar menang pilkadanya. Sampai harus nyari ayam warna apa gitu. Mana ada? Mana ada ustadz kiai ulama modelnya begitu. Jelas itu dukun. Nama boleh apa saja. Ustadz keras betul. Emang bukan keras, emang begitu hukumnya. Jadi dukun dan guru spiritual itu sama. Bagaimana kalau kita datangi nggak diterima ibadah kita 40 hari 40 malam? Stop. Semuanya. Kalau sholat saja nggak diterima, apalagi yang lain. Banyak kiai kita belajar ilmu fikih, belajar ilmu akidah, belajar ilmu hadis, belajar ilmu tafsir. Cari mereka, belajar dari mereka. Ngapain cari ke guru-guru spiritual ini? Buang-buang waktu saja. Dunia tak ada manfaat, akhirat tak ada manfaat. Guru spiritual tuh kaya-kaya sekali, Pak. Miliaran duitnya. Karena bayarannya tinggi. Kita habisan duit. Dia bertambah duitnya. Kita habis duit. Motor, mobil bisa habis semua itu. Subhanallah. Ini Bapak sekarang pergi ke pengajian seperti di sini, dibikin oleh masjid kita nih, Masjid Al-Hidayah. Bapak duduk setelah maghrib sampai isya. Ada yang habis motornya, yang habis mobilnya, ada. Yang terkuras depositonya ada. Enggak kan? Tapi kenapa yang model begini nggak ada yang datang? Tapi yang model begitu semangat betul orang nyari. Subhanallah. Nah itu cara pandang kita, cara kita melihat bagaimana meletakkan pemahaman itu secara benar. Baik. Fa ba'dhuhu la fa'idata fihi aslan. Sebagiannya malah nggak ada faedah sama sekali. Ada sebagian dia punya manfaat tapi mudaratnya lebih besar. Tapi sebagian lagi nggak ada manfaat sama sekali. Nggak ada manfaatnya sama sekali. 0%. Yang ada rugi semuanya. Nah yang begini-begini harus ditinggalkan. Cari yang punya manfaat. Karena hidup kita bukan hanya untuk dunia, tapi hidup kita juga untuk akhirat. Kalau hidup kita hanya di dunia, maka cukuplah cara berpikir kita itu hanya sebatas pada saat sampai dengan kita mati.
Tapi Muslim bukan begitu dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Saya ingat satu kisah dalam kitab Al-Mawahib Al-Dunia itu, Malaikat Jibril itu pernah datang ke Rasulullah dengan wajah pucat. Malaikat Jibril datang dengan wajah pucat. Jadi beliau berbentuk manusia, lalu datang ke Rasulullah, wajahnya pucat. Kitabnya ditulis oleh Imam Az-Zarqani Al-Maliki. Rasulullah heran, ini datang-datang belum ada apa-apa, malaikat kok seperti ketakutan. Malaikat Jibril loh. Malaikat Jibril kan, malaikat itu kan makhluk Allah yang tidak punya dosa kan. Harusnya nggak boleh takut, nggak perlu takut dong, karena pasti nggak akan dihukum di neraka Allah. Yang harusnya kita nih yang takut. Tapi meskipun begitu kita yang paling sering nggak takut ya kita. Ini malaikat tuh sampai pucat tuh. Kata malaikat kepada Rasulullah, ya Muhammad, tolong sampaikan kepada umatmu, sebelum umatmu itu memastikan dirinya masuk surga, jangan sampai dia lalai dengan kehidupannya. Jadi kita itu disuruh pastikan masuk surga. Kenapa malaikat ngomong begitu? Ternyata itu malaikat dapat informasi bahwa murka Allah itu sangat dahsyat sekali. Murka Allah itu sangat luar biasa sekali. Makanya kalau kita baca Al-Quran itu banyak ayat yang menyebutkan begitu. Innallaha syadidul iqab, Allah itu hukumannya sangat pedih. Innallaha sari'ul hisab, Allah kalau bikin perhitungan itu cepat sekali. Banyak itu ayatnya dalam Al-Quran. Maka kata malaikat Jibril diingatkan ke Rasulullah supaya beliau bisa menyampaikan ke kita umatnya. Jangan pernah ada orang yang tidur enak, jalan santai, hidupnya bisa seenaknya kalau belum bisa memastikan dirinya sebagai penghuni surga. Berat sekali neraka itu. Berat sekali. Nah, maka bagian-bagian ilmu yang seperti ini tinggalkan sudah. Kalau dulu kita pernah datang taubat ke Allah, jangan datang lagi. Cari para kiai yang bisa ilmu fikih, cari para kiai yang bisa ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu akidah. Belajar sama mereka. Nggak usah datang lagi sama yang begitu-begituan. Walaupun dia bisa menjanjikan bulan dan matahari dia ada di tangan kita sekalipun, tidak kita datangi. Kenapa? Karena bisa saja dapat dunia tapi akhiratnya melayang. Karena kan sebagiannya ada yang bermanfaat. Baik. Wa sarful umri alladhi huwa anfasu ma yamlikuhu al-insanu ilaihi idha'atan. Dan menghabiskan umur saja, padahal umur itu sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh manusia dan itu hilang secara sia-sia belaka. Menghabiskan umur, menyia-nyiakan umur sama dengan menyia-nyiakan rezeki, karena umur itu rezekinya Allah. Allah yang ngasih. Sama kalau Allah ngasih harta terus kita main judi, kita mabuk. Ini sekarang lagi musim bola nih. Ini lagi musim bola nih sekarang. Siapa tuh yang suka ikut taruhan di bola? Ini lagi musimnya nih sekarang nih. Judi bola nih, selagi marak-maraknya sekarang. Terbuang umur kita percuma, nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat sama sekali. Ilmu perdukunan nyari sampai kemudian harus ke gua-gua. Buat apa? Habisin waktu seperti itu. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Nyari ilmu kok ke gua bukan ke masjid. Padahal Rasulullah mengatakan sebaik-baik tempat itu masjid. Ahabbul biladi ilallahi al-masajid. Itu hadisnya hadis Imam Muslim. Sebaik-baik tempat yang paling dicintai oleh Allah itu ya masjid. Ini pergi ke gua, ngapain? Cari ilmu yang di masjid. Banyak majelis ta'lim. DKM bikin majelis ta'lim, bikin tahsin Al-Quran. Ngundang para kiai, ngundang para ustadz. Biar orang bisa belajar. Kenapa nggak ada yang datang? Padahal itu dijamin bisa membawa kita ke surganya Allah. Saya berulang kali mengatakan ada 2 majelis setidaknya di dunia ini tempat berkumpulnya para malaikat dengan para anbiya, para nabi. Majelis sholat dan majelis ilmu. Kenapa datang ke gua? Kenapa nggak datang ke masjid? Tempat terbaik itu masjid.
Rumah kita saja kalah sama masjid, apalagi sama gua. Tinggalkan, habis umur kita percuma, terbuang percuma, nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi bagaimana kalau Allah kasih ujian? Dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah tiba-tiba tuh ngomong, lagi kumpul dengan para sahabat duduk kayak begini, Pak. Allah tiba-tiba mengatakan, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan sekali ini urusan orang mukmin ini, kata Rasulullah. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba kalimat itu terlontar dari lidah beliau, dari mulut beliau. Luar biasa sekali, penuh keajaiban urusan orang mukmin ini, kata Rasulullah. Para sahabat kan, yang namanya gak ada angin, gak ada hujan, ya Rasulullah ngomong begini, maksudnya apa? Ditanya oleh ya Rasulullah, maksudnya apa? Kata Rasulullah, orang yang diberikan oleh Allah kemudahan, rezeki, nikmat, lalu dia bersyukur, maka itu baik bagi dia. Jika Allah kemudian mencabut nikmatnya, Allah kasih ujian dan dia bersabar, maka kemudian itu pun baik bagi dia. Jadi kalau misalkan Allah uji kita, diambil rezeki, nggak usah datang ke dukun, bersabar. Caranya ya bersabar, nggak usah yang macam-macam. Kalau dikasih kelebihan oleh Allah, bersyukur. Kalau diambil oleh Allah, ya sabar. Cuma itu aja senjata kaum muslimin. Itu senjatanya. Supaya usia kita, umur yang ada pada kita tidak kemudian hilang dengan sia-sia. Wa idha'atun nafisi madmumah. Menghilangkan yang berharga itu hukumnya tercela. Umur itu rezeki Allah yang berharga, menghilangkan sesuatu yang berharga tercela. Maka menghadiri tempat-tempat untuk mencari ilmu-ilmu yang kemudian bisa membuat umur kita habis secara sia-sia, itu pun menjadi tercela. Itu dasarnya. Jadi umur itu dipakai, dan semua kita ini ditulis oleh Allah. Karena umur itu fa idza jaluhum la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Kalau ajal sudah tiba, enggak dimajukan, enggak ditakhirkan. Pas tanggal 6 bulan 7 jam 11 malam datang tuh malaikat maut. Mau kita lagi di jalan raya, mau di tengah di jalan tol, mau lagi di rumah, mau lagi di WC, datang tuh malaikat. Kalau catatannya begitu, enggak dimajukan, enggak dimundurkan. Maka sebelum datang waktu itu, kenapa buang-buang sia-siakan umur? Hari ini, dari pagi tadi siapa yang sudah megang Al-Quran? Sudah berapa ayat Al-Quran yang sudah menghiasi lidah? Hari ini. Salat sunnah selain dari salat wajib, sudah berapa rakaat? Zikirnya bagaimana? Istighfarnya sudah berapa kali hari ini? Salawat ke Nabi-nya sudah berapa kali hari ini? Itu saja yang kita pikirkan, nggak usah pikir yang macam-macam. Yang lain, yang bagian dunia, kita cari seadanya, nggak perlu berlebihan. Coba lihat bahasa Al-Quran begitu, bicara tentang dunia itu, famshu fi manakibiha, silakan berjalan. Berjalan itu kan bergerak santai. Tapi begitu bicara akhirat, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Gimana cara berlomba jalannya santai? Mesti larinya kenceng. Bahasa akhirat dengan bahasa dunia dalam Al-Quran itu dibedakan lafadznya oleh Allah. Tapi begitu dalam realitas, kita membedakannya, yang bagian akhirat kita pakai ke dunia, yang bagian dunia kita pakai ke akhirat. Dunia semua kita raih, kejarnya kencang-kencangan. Begitu ke akhirat, lambat betul jalan kita. Malaikat saja geleng-geleng kepala yang nyatet kebaikan dan kesalahan kita. Lambat betul jalan kita. Udah masuk waktu zuhur, kan asarnya jam 3. La haula wala quwata illa billah. Coba kalau saat kita minta ke Allah, pengennya hari ini minta hari ini dapat, jam ini minta jam ini dapat. Tapi giliran untuk Allah, senang banget ngakhirinnya, senang banget kita tunda. Istighfar, udah tahu banyak dosa, tapi istighfarnya ntar aja kan masih bisa langsung. Supaya umur kita tidak sia-sia. Wa idha'atun nafisi madmumatun, menyia-nyiakan yang berharga itu hukumnya tercela.
dan tentu saja haram dalam kapasitas hukum Islam. Umur itu adalah sesuatu yang berharga yang tidak boleh disia-siakan karena itu amanah. Banyak sekali amanah usia itu tidaklah kemudian dilakukan oleh banyak orang sebagaimana mestinya. Padahal umur itu amanah Allah. Tapi banyak sekali orang punyanya. Kita menganggap selama ini yang namanya amanah harta, jabatan, enggak. Yang enggak punya harta, yang enggak punya jabatan, ada umur di tubuhnya. Yang juga merupakan amanah Allah. Wa minhu ma fihi dararun yazidu ala ma yadhunnu annahu yahsulu bihi min qada'i watrin fid dunya. Di antaranya juga dari ilmu yang tercela ini baik banyak maupun sedikit, ada yang kemudaratannya itu bertambah, terus bertambah. Seperti tadi kita pergi ke dukun itu, akhirnya kan jadi fitnah. Tadinya sama satu orang, aku tuh sama temannya dia, dari satu jadi 2, 3 orang, 4 orang, kemudian satu RT, kemudian satu RW, kemudian satu desa, satu kecamatan. Akhirnya jadi membesar tuh fitnahnya, terus bertambah seperti itu. Coba lihat kasus minuman keras itu kan begitu, Pak. Diminum satu orang dia yang rusak, begitu dia ngajak teman minum 2 orang, 3 orang, 4 orang. Begitu sudah rame, masyarakat mulai kacau. Mudaratnya makin besar, pengaruhnya ke anak, pengaruhnya ke istri, semua rusak. Hanya gara-gara dimulai oleh satu orang tadi. Jadi ada kerusakan-kerusakan itu yang mudaratnya terus bertambah. Seiring waktu dia bertambah, terus bertambah. Makanya dari sejak awal diharamkan, supaya tidak ada yang berani nyentuh, nggak ada orang yang berani coba-coba masuk ke ranah itu. Karena akan merusak, bukan dirinya saja, tapi orang lain. Fa inna dzalika la ya'taddu bihi bil idhafati ila qararil hasil anhu. Kesimpulannya yang harus kita garis bawahi, ada ilmu yang sedikit ataupun banyak itu tercela. Karena dia tercela, maka ilmu tersebut menjadi haram dimiliki. Bahkan dipelajari juga haram. Kalau ada orang yang tahu melihat masa depan, lalu kita ajarkan kita tentang melihat masa depan, tinggalkan. Kita nggak butuh melihat masa depan. Yang kita butuhkan mempersiapkan masa depan. Masa depan bukan untuk dilihat, dipersiapkan. Begitu caranya. Tinggalkan. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Seakan-akan Allah nggak ada. Kenapa kita harus datang ke mereka untuk menentukan masa depan kita? Memang nggak ada Allah. Memang Allah apa kita anggap sudah pensiun? Sedangkan Muslim semua, bukan kalimatnya fatawakkal 'ala Allah, tawakkal 'ala Allah, tawakkal. Berapa banyak ayat tawakkal 'ala Allah, tawakkal 'ala Allah dalam Al-Qur'an. Bertawakallah kamu kepada Allah. Berapa banyak tuh ayatnya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa ammal qismul mahmud ila aqsa ghayatil istiqsa fahuwa al-ilmu billahi ta'ala wa bisifatihi wa af'alihi. Adapun bagian yang terpuji yang didapatkan sampai pada tingkat yang paling tinggi sekalipun, banyak dan sedikitnya semuanya berfaedah. Dituntut sedikit dapat faedah, makin ditambah makin banyak faedahnya. Pahalanya pun juga makin bertambah. Maka kata Imam Al-Ghazali, ilmu tersebut yang pertama adalah ilmu billahi ta'ala, ilmu terkait dengan pengetahuan terhadap Allah. Dan ini, konsep ini memang dibangun oleh Imam Al-Ghazali karena terkenal sekali itu kalimat dari beliau. Lan tuqbalal ibadatu mimman yajhalul ma'bud. Tidak diterima ibadah dari orang yang tidak mengenal zat yang disembah. Jadi kalau kita nggak kenal Allah, ibadah kita nggak diterima. Jadi konsep pertama itu tahu tentang zat Allah. Tahu zat Allah bukan tahu di mana bentuknya, di mana letaknya, bukan, karena itu tidak diberikan pemanfaat ilmu tersebut kepada kita.
tahu tentang zat Allah dengan cara apa? Kita lihat misalkan dalam hadis yang lain, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah pada penciptaan Allah, jangan berpikir pada zat Allah. Artinya yang tahu zat Allah dengan memahami ciptaan Allah. Bahasa yang lainnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Yang kenal sama dirinya, dia kenal Allah. Kenapa? Kita itu kalau mendengar terbatas. Ini kalau di sini nih ada berapa orang yang lagi duduk di depan saya, semuanya ngomong. Bapak ngomong semuanya, saya nggak bisa dengar lagi, Pak. Semua orang ngomong nih, saya nggak bisa dengar lagi. Walaupun Allah ngasih saya 2 kuping. Bayangkan, Pak, kita kadang-kadang duduk bertiga sama teman kita. 2 teman kita ngomong, kita kan punya 2 kuping, susah dibagi untuk mendengar dua-duanya. Gimana kalau yang ngomongnya 10 orang ke atas? Yang menunjukkan keterbatasan. Ketika kita paham hal tersebut, lalu kita alihkan pemahaman itu kepada Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau saya terbatas, Allah sudah tak terbatas. Ketika kita paham Allah tidak terbatas pendengarannya, doa kita semakin kuat. Karena semua yang kita ucapkan pasti Allah dengar. Itu ilmu tentang Allah itu. Begitu juga dengan penglihatan. Ini saya nggak bisa lihat yang ada di balik tembok itu. Superman itu kan adanya dalam film. Dalam realitas saya nggak bisa lihat yang ada di balik tembok, menunjukkan keterbatasan pandangan mata saya. Tapi Allah tidak terbatas penglihatannya. Karena kita paham tentang ilmu tersebut, maka kita selalu takut melakukan maksiat karena tahu Allah selalu melihat. Kita kalau di depan manusia itu kan takut melakukan kejahatan. Tapi begitu sudah sendiri, orang sudah tidak lihat, senang betul itu. Wah, nggak ada orang lihat. Saat itulah rendahnya kita sebagai hamba, karena kita tidak yakin Allah melihat kita. Mau kemana kita? Mau berada di mana Allah selalu melihat. Memang teman tidak lihat, memang keluarga tidak lihat, memang masyarakat tidak lihat, tapi Allah lihat. Berbicara juga sama. Al-Quran adalah kalam Allah yang paling indah. Allah tidak bicara yang sia-sia. Maka kita pun kemudian tidak berbicara yang sia-sia. Terus begitu itu. Itu pemahaman tentang Allah. Sudah cukup? Belum, ditambah. Tentang apa? Wa bi sifatihi, dan sifatnya, sifat Allah. Sifat-sifatnya Allah. Sifat Allah secara total dibagi 2. Sifat zat dan sifat fi'il. Sifat zat itu sifat yang melekat dengan Allah, yang nggak berhubungan dengan makhluk. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mendengar, Allah Maha berkehendak. Nah, itu nggak ada urusan sama kita makhluk. Artinya tidak berhubungan, bukan nggak ada urusan. Tidak berhubungan. Tapi ada sifat fi'il, sifat perbuatan. Makanya disebut perbuatan. Kenapa perbuatan? Karena berhubungan dengan makhluk. Mana contohnya? Ar-Razzaq, sifat memberi rezeki. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu sifat fi'il itu. Kenapa? Karena rezeki Allah itu nggak butuh rezeki. Yang butuh rezeki itu makhluk. Makanya disebut sifat yang berhubungan dengan makhluk. Oh, berarti kalau belum ada makhluk, Allah belum Ar-Razzaq. Allah kuasa memberi rezeki. Tapi rezeki itu tidak dibutuhkan oleh Allah, karena rezeki itu makhluk, makanan itu makhluk. Kalau Allah butuh kepada makanan, maka Allah sama dengan makhluk. Yang butuh makanan siapa? Makhluk juga. Maka sifat rezeki disebut sifat fi'il, sifat perbuatan yang berhubungan dengan makhluk. Kenapa penting pemahaman terhadap sifat zat dan sifat fi'il? Sifat zat supaya kita tahu kebesarannya Allah, keagungannya Allah, ketinggian Allah, sehingga kita kemudian tidak sombong, merasa diri hebat, merasa diri luar biasa. Kita selalu merendah karena Allah yang Maha Agung. Kenapa butuh sifat fi'il? Karena kita tahu bahwa Allah tidak diam. Allah selalu memperhatikan kita, Allah selalu menyayangi kita, Allah selalu mengabulkan semua apa yang kita minta. Di dalam tafsirnya Imam Al-Baghawi, saya malam minggu kemarin membahas terkait dengan tafsir Alhamdulillah di surah Al-Fatihah.
Alhamdulillah. Pada bagian awal dari pembahasan tafsir Alhamdulillah, Imam Al-Baydawi ingin membedakan antara alhamdu dan al-madhu. Dua-duanya pujian. Yang satu bahasanya alhamdu, yang satu bahasanya al-madhu. Sama-sama arti pujian, tapi penggunaannya berbeda. Yang menariknya ketika beliau cerita kenapa Allah menggunakan alhamdulillahirabbil alamin, kenapa enggak menggunakan al-madhu lillahirabbil alamin. Kata beliau, alhamdu huwa tsana'u 'alal jamilil ikhtiyari, kata beliau. Alhamdu itu pujian terhadap keindahan yang bersifat pilihan, ikhtiyari. Kenapa disebut ikhtiyari? Karena ini berhubungan dengan sifat fi'il. Sifat fi'il Allah. Sifat fi'il Allah, sifat perbuatan Allah itu ikhtiyari, sifatnya pilihan. Allah mau melakukan, Allah nggak melakukan, terserah Allah, urusan kita. Kita berdoa nih ke Allah, ya Allah minta rezeki, ya Allah, Allah mengasih rezeki itu nggak ngasih, urusan Allah, urusan kita. Ikhtiyari namanya. Tapi yang menarik adalah bahasa al-jamil lil ikhtiyari. Al-jamil itu indah. Kita kan selama ini sering menganggap kalau Allah ngabulin doa kita, dikasih yang kita minta, Allah indah. Perbuatan Allah jadi indah. Kalau ditolak, nggak diberikan, jadi nggak indah. Imam Al-Baydawi ingin memberikan pemahaman kepada kita yang membaca kitab tafsir beliau. Apapun yang Allah lakukan dalam pilihan tersebut, mau diberikan atau nggak diberikan, Allah tetap indah. Berapa banyak di antara kita pengen dapat uang sekian, 1 juta hari ini, ternyata dapat cuma 10.000. Lalu kemudian tidak lagi mengucapkan Alhamdulillah. Berapa banyak? Padahal juga yang 10.000 itu kan juga rezeki Allah. Di dalam hadis Ibnu Majah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kondisi Rasulullah ketika melihat sesuatu yang beliau sukai dan yang tidak beliau sukai. Melihat yang beliau sukai dan juga melihat yang tidak beliau sukai. Ini saya ajarkan doanya. Oh, Pak. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah kalau melihat sesuatu yang beliau senangi, beliau membaca Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Saya ulangi. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan sebab nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Tapi kalau Rasulullah melihat sesuatu yang yakrah, yang beliau tidak sukai, yang tidak beliau senangi, beliau baca Alhamdulillahi fi kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi. Itu bacaan beliau. Itu kata Sayyidah Aisyah. Jadi beliau dalam kondisi senang melihat sesuatu yang beliau senangi, beliau puji Allah. Ketika beliau melihat sesuatu yang tidak beliau senangi, beliau tetap memuji Allah. Itu kan sama dengan makna yang disampaikan oleh Imam Al-Baydawi tadi, al-jamil al-ikhtiyari. Keindahan yang bersifat pilihan, mau dikasih nggak dikasih tetap indah. Kenapa kita butuh pemahaman seperti itu supaya nggak putus asa ke rahmat Allah? Ini rasa-rasanya kalau saya minta nggak diterima oleh Allah. Ini semua kita nih Pak, yang ada di dalam masjid malam ini ada minimal satu doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Masih ada tuh satu doa, semua kita nih ada satu doa yang nggak dikabulkan oleh Allah sampai detik ini. Mungkin lebih, mungkin ada yang 10, ada yang 5, ada yang 15, ada yang 20. Jangan bersedih hati ketika Allah nggak terima, karena itu jadi deposito di akhirat. Tetap Allah itu indah walaupun nggak ngasih. Perbuatan Allah itu tetap istimewa, tetap indah, tetap luar biasa. Begitu tuh keyakinan kita sebagai Muslim. Kalau nggak sampai kepada ilmu terhadap Allah itu nggak nyampe. Kalau nggak berpikir seperti ini, kalau nggak punya keyakinan seperti ini, ilmu itu nggak nyampe di situ. Kalau ilmu ini tidak sampai ke Allah, yang lain apa lagi? Nah, saya balikin tuh. Saya ajarkan doa yang tadi. Ya. Kalau melihat yang indah dan melihat yang tidak disukai, bagaimana bacaan Rasulullah diajarkan oleh Sayyidah Aisyah. Kalau disenangi bacanya Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Kira-kira bisa dihafal, Pak? Bisa dihafal? Saya ulangi ya, atau kita baca sama-sama ya? Mau? Biar Bapak bisa hafal. Besok bisa langsung praktek, bukan besok, malam ini bisa praktek. Saya baca ya, Bapak ulang ya. Saya baca duluan, Bapak ikutin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sekarang dari awal sampai terakhir. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Saya anggap sudah selesai karena banyak yang sudah bisa, insyaallah. Yang belum bisa tanya sama teman yang di samping yang sudah bisa. Yang sudah bisa jangan merasa udah yang nggak bisa biarin aja, kan saya udah bisa. Nggak boleh begitu, ilmu wajib dibagi. Yang udah bisa nanti ngajarin yang nggak bisa. Kalau melihat yang nggak enak, yang nggak disukai, Rasulullah bacanya apa? Alhamdulillahilladzi fi kulli halin. Alhamdulillahi fi kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, fi kulli hal, dalam setiap kondisi. Alhamdulillahi fi kulli hal. Coba Pak. Alhamdulillah. Kita ulang sekali saja. Kalau Rasulullah memuji Allah ketika melihat yang disenangi, beliau membaca apa? Belum ada yang belum habis tuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Coba diulang sekali lagi. Tatimmus shalihat. Tatimmus shalihat. Ya. Sekali lagi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sayyidah Aisyah, hadisnya sahih. Kalau beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau baca Alhamdulillahi fi kulli hal. Bapak melihat misalkan tiba-tiba ada anak di rumah nggak senang nih Bapak, ribut betul Bapak, tetap harus Bapak tegur anaknya. Tapi ketika ditegur jangan kemudian marah juga ke Allah, tetap baca Alhamdulillahi fi kulli hal. Anaknya disuruh sholat dia sholat, disuruh ngaji dia ngaji, senang nih Bapak baca Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu Rasulullah dalam kondisi baik Allahnya dipuji, dalam kondisi buruk Allah juga dipuji. Itu Rasulullah begitu. Apa yang sedang diajarkan oleh Nabi dalam semua kondisi, jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu indah. Makanya dalam bahasa hadis yang lain, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, maka suka yang indah-indah. Karena Allah indah, maka Allah suka yang indah-indah. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita memahami untuk mempelajari ilmu yang dalam konteks Islam, baik belajar sedikit ataupun banyak, itu tetap memberikan faedah yang besar. Semakin banyak dipelajari, maka akan semakin berfaedah. Dan insya Allah pahalanya juga makin bertambah, kebaikannya juga akan makin luar biasa. Dan insya Allah dalam pandangan Allah setiap bertambah kebaikan, maka juga akan dilihat sebagai sosok hamba yang dicintai oleh Allah. Semakin hari akan semakin dicintai oleh Allah. Kalau sudah Allah yang mencintai, siapa yang bisa membenci? Kalau Allah sudah mencintai, apa yang tak bisa kita dapatkan dengan rahmat Allah, Saya kira itu saja malam ini. Masih ada 5 menit. Nah, tapi tidak saya buka tanya jawab karena pembahasannya masih
berjalan, kita baca doa saja. Bapak-bapak semuanya, semoga apa yang kita bahas malam ini satu hal yang barangkali harus jadi catatan, supaya hubungan kita dengan Allah semakin membaik. Semakin hari semakin indah hubungan dengan Allah. Orang yang punya hubungan istimewa dengan Allah, maka tidak ada alasan dalam hidup ini dia punya duka. Tidak ada alasan buat dia dalam hidup ini kemudian berkeluh kesah. Orang yang sudah punya hubungan baik dengan Allah, dia selalu melihat hidup ini dengan posisi yang optimis. Walaupun dia tahu dirinya kurang, kesehatannya mungkin kurang, hartanya mungkin kurang, jabatannya kurang, atau keinginannya belum tercapai, tapi dia selalu melihat dengan faktor yang istimewa. Kenapa? Karena semua takdir Allah. Dan setiap apa yang Allah putuskan bagi dia lihat itu sebagai sesuatu putusan yang indah. Dia tidak akan pernah berkeluh kesah. Dia tidak akan pernah kemudian kecewa. Dia tidak akan pernah kemudian tersakiti. Tapi sebaliknya, dia selalu hidup dengan optimis. Itulah efek dari orang yang bisa membangun hubungan dengan Allah dengan istimewa. Dan untuk mencapai itu, cari ilmu yang benar. Jangan cari ilmu yang salah. Karena cari ilmu yang salah bisa memutuskan apa yang tadi kita sampaikan. Jika itu terputus, bagaimana kemudian kita rangkai lagi hubungan dengan Allah? Kita harus mulai dari titik nol kembali. Maka yang sudah terbangun dengan Allah kita tingkatkan. Semoga dengan hal demikian kita berharap kepada Allah, Allah kemudian menurunkan taufiknya, menurunkan hidayahnya, menurunkan pertolongannya, dan yang pada akhirnya semua kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang soleh dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyati wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا دعاءنا واستغفارنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف الكربات ويا غافر الزلات. الله ربنا لا تزغ قلوبنا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. فبأي آلاء ربكما تكذبان